Film ini diawali dengan sepasang suami istri bernama Depi dan Alexis di kamar tidur mereka. Alexis terbangun dari mimpi buruk tentang kedua anak mereka. Mengetahui bahwa istrinya sangat khawatir, David mencoba menenangkannya dan mengatakan bahwa itu semua hanyalah mimpi. It's not real. No, David. It was so real. Tidak lama kemudian, putri mereka masuk ke kamar untuk membangunkan mereka dan meminta orang tuanya untuk mandi dan bersiap-siap karena hari ini adalah hari yang penting di mana keluarga Alexis akan berkumpul di rumah mereka untuk merayakan ulang tahun keponakannya yang ke-15. Perayaan ini penting bagi gadis yang berulang tahun karena usia tersebut menandai peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Gotta go, okay? Take time to this game. I can't, I'm late. Listen, I'll take him. Setelah sarapan bersama keluarganya, David bergegas untuk bekerja di sebuah toko elektronik di mana dia mempekerjakan sepupunya yaitu seorang wanita bernama Lupe. Namun dia sering kesal dengan Lupe karena dia sering mengadakan pesta liar dengan teman-temannya di toko, membuat tempat itu berantakan. David juga sempat mengancam akan memecatnya, tetapi Lupe tidak mengubah perilakunya. Tidak lama kemudian, seorang pria bernama Creeper tiba di sana. Creeper adalah sahabat dan rekan kerja David. Saat mereka hendak pergi, sekelompok preman kemudian datang yang dipimpin oleh Victor, yaitu seorang gangster yang baru saja naik pangkat. Meskipun menjadi kepala gangster, Victor terlihat tunduk dan ciut pada David dan Creeper karena keduanya dikenal sebagai gangster paling berbahaya di daerah tersebut. Victor memberitahu mereka bahwa gengnya sering diganggu dan diremehkan oleh geng lainnya dan meminta mereka berdua untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti biasa, Victor menyerahkan iuran pajak kepada mereka karena hal itu merupakan suatu keharusan bagi geng-geng lokal di barat jika mereka ingin bisnis mereka berjalan dengan aman dan terkendali. David kemudian menekankan bahwa semua geng lokal di barat harus tunduk, patuh dan menyerahkan iuran pajak sebesar 30% dari total keuntungannya setiap bulannya. Mereka ini adalah pemungut pajak dan aparat penegak hukum yang mengumpulkan sebagian besar keuntungan bisnis dari 43 geng lokal di barat untuk bos mereka bernama Wijar yang menjalankan perusahaan kriminalnya yang luas dari balik jeruji besi. Jika ada yang membangkang atau merencanakan pemberontakan, mereka tidak segan-segan untuk membantai mereka. I've seen motherfuckers skinned alive. Test that. The wizard is the king, no matter what. Setelah itu, David dan Creeper mengunjungi paman David bernama Lois untuk mengonfirmasi pembayaran yang telah dilakukan oleh Victor. Saat Wijar berada di penjara, Lois lah yang mengambil alih kekuasaannya untuk sementara waktu. Ia menjalankan bisnisnya, termasuk menetapkan iuran pajak dan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak untuk semua geng di daerah mereka, sementara David dan Creeper mengumpulkan pembayaran pajak geng yang tersebar di seluruh kota. Dalam perjalanan, ketika mereka melakukan pekerjaan mereka, David selalu berbicara tentang keluarga kecilnya yang bahagia dan mengolok-olok Creeper yang masih jomblo akut di usianya yang sudah semakin baukan. Namun, Creeper tampaknya tidak tertarik untuk berkomitmen dengan wanita manapun, meskipun David sering menjodohkan Creeper dengan beberapa wanita cantik yang dikenalnya. Hilda from El Monte? Oof. I saw the Sally from Diamond Bar. With big ass titties, look how fucking vest wraps around them. Mereka kemudian tiba di markas para gangster dan langsung menagih pajak yang harus dibayar sebesar 30% sesuai dengan yang telah ditentukan. Para gangster terlihat sangat ketakutan dan tunduk pada David. Apalagi setelah ia mengancam akan memenggal kepala mereka jika mereka tidak menuruti perintahnya untuk berhenti mengganggu geng Victor. Looks good. Saat mengunjungi markas anggota geng lain, mereka melihat seorang pria dari geng bernama Blood sedang disiksa karena tidur dengan pacar anggota geng tersebut.
Namun, David malah memerintahkan mereka untuk membebaskan pria tersebut karena penculikan dan penyiksaan itu akan memicu perang antara geng yang justru akan merugikan kedua belah pihak. Mendengar hal ini, para anggota geng akhirnya mengerti dan menuruti perintahnya. Just wanna squash this before shit pops off. You guys can't do this shit. He fucked the homie's lady. We got business with the Bloods. What do you want me to do? Cut them loose and clean them up. All right, David. My bad. Hey, Pete! Mereka kemudian mengantarkan pria tersebut ke markas Blood, di mana mereka kemudian bertemu dengan pemimpin kelompok tersebut, yaitu seorang pria bernama Bond. David mengatakan kepada Bond bahwa apa yang terjadi pada salah satu anak buahnya adalah masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kekuasaan atau bisnis antar gangster. Setelah mendapatkan penjelasan dari David, Bond berterima kasih kepadanya karena jika hal seperti itu menyebabkan perang, bisnis mereka akan terganggu dan mengalami kerugian yang sangat besar. You're a candle in the darkness. Keep that shit real with you. Mereka kemudian melanjutkan pekerjaan mereka dan mengunjungi seorang gangster yang menggunakan toko pakaiannya sebagai kedok untuk menjalankan bisnis ilegal. Melihat kedatangan mereka, pria itu segera menyerahkan uang tunai iuran pajak bulanan. Namun pria itu mengatakan hal-hal yang membuat Creeper marah hingga menodongkan pistol kepadanya. Whoa. David kemudian menghentikannya dan menenangkan Creeper, mengatakan kepadanya untuk tidak bertindak gegabah. David kemudian mendapatkan telepon dari istrinya yang memintanya untuk segera datang ke toko pakaian. Ternyata Alexis telah meminta suaminya untuk mengintimidasi pemilik toko yang enggan menjual gaun tersebut kepada keponakannya. Padahal keponakannya sangat menyukai gaun tersebut dan ingin memakainya di hari ulang tahunnya. Tanpa pikir panjang, David langsung menuruti permintaan Alexis agar keponakannya mendapatkan gaun yang diinginkannya. Setelah itu, David dan Creeper kembali melanjutkan pekerjaan mereka hingga selesai. Malam itu, ketika David dan Alexis sedang menghitung semua uang yang telah mereka kumpulkan dari para gangster, mereka langsung menyadari bahwa uang yang telah disetorkan Victor tidak sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dan masih kurang $20.000. David langsung marah, namun Alexis berusaha menenangkannya. Malam itu, David dan Creeper segera pergi ke rumah Victor untuk mengkonfrontasi Victor yang tidak menaati peraturan. Victor kemudian menyuruh istrinya untuk mengambil sisa uang yang disembunyikan di dalam kulkas. Saat David akan menembak Victor, ia mengaku bahwa ia membutuhkan uang tersebut untuk membiayai pengobatan leukemia putrinya. Victor kemudian menunjukkan beberapa foto putrinya yang sedang dirawat di rumah sakit. David, yang juga seorang ayah, memahami masalah yang dihadapi Victor, memutuskan untuk tidak mengambil uang tersebut dan menyuruh Creeper untuk segera pergi dari sana. My little girl's got leukemia, and we ain't got no insurance. Hold up. Let's go, Creeper. Dalam perjalanan pulang, David mendapat pesan dari pamannya yang menyuruhnya untuk menagih iuran pajak sebesar $200.000 kepada seorang gangster bernama Venom saat itu juga. Tanpa pikir panjang, mereka pun bergegas menuju tempat Venom. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh seorang wanita bernama Gata yang langsung mengajak mereka untuk menemui Venom. Melihat kedatangan mereka, Venom mengeluarkan segopok uang tunai sebagai kontribusi pajak. Namun saat Creeper hendak mengambil uang tersebut, Venom menghentikannya dan mengatakan bahwa uang tersebut bukan untuk mereka. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Konejo memasuki ruangan dan menyatakan bahwa Venom hanya akan membayar pajak kepadanya mulai sekarang.
Konejo juga mengatakan bahwa sebentar lagi semua gangster di barat akan membayar pajak hanya kepadanya. Mendengar hal tersebut, David berusaha untuk tetap tenang dan mengajak Reaper untuk keluar dari sana karena tempat tersebut penuh dengan antek-antek Konejo yang bersenjata dan mereka tidak akan bisa menang melawan mereka semua. Okay, Conejo. Dalam perjalanan pulang, Reaper terlihat kesal dan bersemangat karena dia telah menunggu pertempuran sengit yang mungkin akan segera terjadi. Ia sepertinya sangat merindukan masa-masanya di mana mereka sering bertarung karena akhir-akhir ini ia merasa bosan dengan pekerjaannya. Namun, David meminta Reaper untuk tetap tenang dan menyusun strategi yang tepat untuk menghadapi Konejo yang juga bukan orang sembarangan, melainkan pemimpin organisasi kriminal yang menguasai wilayah timur. Mereka kemudian menemui Lois dan menceritakan semua yang terjadi di tempat Venom dan keterlibatan Konejo. Lois kemudian mengatakan bahwa semua gangster di timur sangat tunduk dan takut kepada Konejo karena dia adalah orang yang sangat kejam dan berbahaya. Konejo dulunya sangat tunduk pada Wizard, namun setelah Wizard di penjara, dia mengambil tindakan dan ingin menguasai seluruh wilayah barat. David menyarankan agar mereka membantai Konejo dan antek-anteknya. Namun, Lois justru ingin mengadakan pemungutan suara apakah mereka akan menyerang Konejo dan antek-anteknya atau berdamai dengannya. Skin that motherfucker, you should let me have. You scared of him? The fuck did you say? If you were my nephew, I'd stick your fucking face in that fire until you stop moving. I ain't scared of any bitch-made motherfucker. It's gotta go down the right way. Ketika David dan Alexis mengadakan pesta besar di rumah mereka untuk merayakan ulang tahun keponakan Alexis, Lois kemudian tiba dan mengatakan kepada David bahwa dia dan Konejo akan bertemu, di mana Konejo akan meminta maaf karena telah mengganggu ketenangan mereka dan berjanji akan segera meninggalkan wilayah barat. Mendengar hal ini, David merasa lega karena tidak akan ada pertumpahan darah seperti yang dia khawatirkan. Setelah Lois pergi, David kemudian berdansa dengan istrinya dan bersenang-senang. Namun, sekitar tengah malam, Gata tiba-tiba di pesta dan meminta David untuk memeriksa ponselnya sebelum menyuruhnya dan Reaper pergi ke klub malam. Your uncle wants you to sit down with Conejo. Better fucking hurry. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Konejo dan Gata. David segera menanyakan keberadaan pamannya dan Konejo mengatakan bahwa dia telah membunuh Lois dan menunjukkan kepalanya yang terpenggal. David berusaha menahan diri meskipun dia terlihat sangat marah. Konejo menawarkan untuk bekerja sama dengan mereka dan menjanjikan keuntungan yang jauh lebih besar jika mereka berdua setuju untuk bergabung dengan gengnya. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan meminta David untuk mencium semua cincinnya sebagai tanda bahwa dia telah bergabung dengan kelompok Konejo. Jelas, David tidak mau melakukan hal itu dan mengabaikan permintaan Konejo lalu segera pergi bersama Reaper. Penolakan mereka ternyata menjadi tamparan keras bagi Konejo. Keesokan harinya, mereka mengumpulkan para gangster yang masih setia pada mereka dan menyusun rencana untuk menyerang Konejo dan antek-anteknya. Namun di tengah rapat, Gata dan antek-antek Konejo melakukan serangan mendadak sehingga para gangster berusaha menyelamatkan diri, termasuk David yang mengkhawatirkan keselamatan keluarganya. Di sisi lain, anak buah Konejo berhasil membantai semua anak buah David dan menangkap si Reaper. Sementara itu, David bergegas melarikan diri dan menjemput Alexis di tempat kerja, berniat membawanya ke tempat yang aman. Di tengah perjalanan, dia menerima panggilan video yang menunjukkan Gata sedang memalu kaki Reaper dan Konejo menginjak-injaknya hingga tewas.
David terlihat sangat marah, namun ia tidak dapat melakukan apapun untuk menolong Creeper. David dan Alexis kemudian menjemput anak-anak mereka di sekolah. Dia kemudian membawa Alexis ke hotel untuk mengamankannya, di mana dia memintanya untuk tidak melawan Konejo setelah semua yang terjadi. David, promise me that we're gonna start over, please. Dia kemudian menuruti permintaan istrinya dan berjanji untuk membawa keluarganya pergi dan memulai hidup yang baru. Namun sebelum itu, dia harus melakukan beberapa hal, termasuk mengirim anak-anak mereka ke saudara perempuannya bernama Delia karena di sana cukup aman, dan pergi ke rumah Lupe untuk mengambil sesuatu. Dia kemudian tiba di rumah Lupe dan memintanya untuk keluar dari sana karena tidak aman. David kemudian pergi ke halaman belakang dan mulai menggali untuk menemukan uang tunai hampir 2 juta dolar yang dia simpan di sana. Lupe kemudian bertanya dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu. David kemudian mengungkapkan bahwa uang tersebut merupakan hasil dari perampokan yang dia lakukan bersama Creeper 9 tahun yang lalu. Setelah memasukkan semua uang tersebut ke dalam koper, ia bergegas kembali ke hotel untuk menemui Alexis. Namun ia terkejut ketika mengetahui Alexis telah meninggal dunia. Diliputi kesedihan dan duka yang mendalam, ia menerima kabar bahwa anak-anaknya telah menghilang. Konejo kemudian menelepon David dan memberinya waktu 2 jam untuk datang kepadanya dengan membawa uang tebusan. Dalam keadaan terdesak, David pergi menemui Bon dan mengatakan bahwa semua antek-anteknya telah mati karena Konejo berniat untuk menguasai wilayah barat. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu Bon tentang istri dan anak-anaknya, sehingga dia tidak punya pilihan lain selain pergi kepadanya untuk meminta bantuannya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Bon pun bersedia membantu David dan mengumpulkan antek-anteknya untuk menyerang Konejo. Where's your crew? Why you by yourself? Everybody's gone, man. I'm here alone, Bone. I'm trying to do this shit by myself, but I ain't got nobody else, man. What you need? I need riders with heart. With you, bro. I'm with you. David, Bon, dan gangster Blood kemudian menyerang sebuah rumah obat bius, membunuh antek-antek Konejo, menginterogasi salah satu anak buah Konejo, menyeret wajahnya ke tanah dari mobil yang sedang melaju, dan membunuhnya setelah menemui lokasi anak-anak David. Give the address on the phone. Let's go get your kids. Mereka akhirnya tiba di tempat kejadian dan menemukan anak-anaknya dalam keadaan selamat tanpa seorang pun di sana kecuali nenek Konejo yang memberitahukan tempat persembunyian Konejo. Di tempat persembunyian itu, David mencekik seorang penjaga, sementara Bon hampir ditangkap tetapi berhasil membunuh 2 anak buah Konejo. David kemudian masuk ke kamar Konejo, di mana dia membunuh si Gata. David dan Konejo kemudian terlibat dalam pertarungan yang sengit. Pada awalnya, David terdesak dan terluka parah oleh Konejo, tetapi dia berhasil membalikan keadaan dan secara brutal membunuh si bajingan Konejo. Bon yang berhasil bertahan hidup membawa David untuk pergi dari sana. Ketika Bon menyarankan David untuk mengobati lukanya, David malah memintanya untuk menyingkir dan menghubungi Wijar yang tidak lain adalah ayahnya. David kemudian menceritakan kepada Wijar semua yang telah terjadi, namun kampretnya, si Wijar malah mengucapkan selamat kepadanya karena si David telah berhasil menjadi penguasa seluruh mafia di Meksiko setelah membunuh si Konejo.
Namun David rupanya menolak untuk mengikuti jejak rekan ayahnya dan segera menutup teleponnya. It came for you and you beat it. This pain you feel will go away. The same. You're a king. I don't want it, Dad. Tamat! Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Melong Film doakan semoga kalian semua sehat selalu dan panjang umurnya, serta diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan-urusannya dan juga dalam hal rezekinya. Amin. Oke, terima kasih banyak telah menonton. See you next time and bye-bye.